Sahabat Elas Home, salam jumpa kembali. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat dan selalu baik. Oh ya, pada saat video pertama kita sudah belajar tentang materi untuk kelas 9 semester ganjil, yaitu seni lukis, yang videonya atau pembelajarannya dibagi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, kita telah mempelajari tentang pengertian yang namanya seni lukis, kemudian aliran seni lukis, dan juga tema dari seni lukis. Nah, pada video kali ini yang akan kita pelajari adalah prosedur seni lukis, teknik seni lukis, dan juga alat dan bahan dari seni lukis. Untuk itu, simak pembelajaran sampai selesai, jangan beranjak. Baik, ini adalah ulasan dari pembelajaran kita. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Pertama, pastel dan krayon. Dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, sehingga kalian seringkali keliru ketika membelinya. Tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Yang pertama, krayon oil pastel. Terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Krayon jenis ini memiliki sifat lembut, mudah bercampur. Akan tetapi sangat mudah habis dan meninggalkan remehan atau kotoran. Nah, berbeda dengan yang kedua, yaitu krayon jenis wax. Terbuat dari lilin yang dicampur dengan serbuk warna. Krayon jenis ini memiliki sifat keras, tidak mudah habis, tidak banyak meninggalkan kotoran, akan tetapi kurang baik untuk proses mixing dan gradasi. Kemudian, pastel atau oil pastel biasanya terbuat dari lilin atau wax dan minyak oil. Berikutnya, cat atau pewarna. Nah, untuk cat atau pewarna ini dibagi atas 3 jenis berdasarkan basis pengencernya. Yang pertama, cat air, berarti berbasis air. Nah, untuk cat air ini ada 2 jenis. Yang pertama, watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. Oke, terlihat seperti pada gambar. Ya, yang berikutnya adalah cat minyak. Ya, basisnya tentu saja minyak, ya. Jadi cat minyak yaitu terbuat dari partikel-partikel pigmen warna yang disuspensi dengan media minyak. Oke, itu yang cat minyak. Nah, untuk cat minyak ini memberikan efek cerah serta memberikan tekstur yang sangat bagus. Tetapi kelemahan cat minyak ini ada pada baunya yang menyengat. Oke, lukisan cat minyak medianya biasanya kanvas. Ya, pada orang-orang yang menggambar menggunakan media kanvas biasanya menggunakan cat minyak untuk melukisnya. Kemudian yang ketiga adalah cat akrilik. Ya, cat akrilik terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Nah, itu. Jadi nama lain dari cat akrilik sebenarnya itu cat plastik. Begitu. Baik. Adapun alat dan bahan berkarya seni lukis yang ketiga yaitu kuas. Nah, kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau cat ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam, dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Begitu. Nah, jenis kuas yang dipipih dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak. Biasanya begitu. Sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing biasa dipakai untuk bahan cat air. Oke, sudah paham ya untuk penggunaan kuas? Berikutnya adalah pisau palet. Ya, pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas
juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuknya dengan ukurannya tersedia berbagai jenis. Ada yang runcing, lebar, dan bulat. Itu disebut pisau palet. Oke, yang berikutnya adalah ada palet. Kalau tadi ada pisau palet, yang sekarang ada palet. Palet adalah media yang digunakan untuk mencampur cat atau wadah untuk mencampur cat. Ada palet berbagai jenis ukuran, ya. Palet itu berbagai jenis ukuran. Bentuknya juga berbagai jenis juga, ya, untuk bentuk palet. Seperti terlihat pada gambar. Baik, yang terakhir dari alat dan bahan adalah kanvas. Yang keenam ya, kanvas. Kanvas merupakan bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Kanvas menggunakan bahan linen atau bahan katun. Jadi, ada berapa tadi untuk alat dan bahan? Ada 6. Yang pertama tadi ada pastel dan krayon. Kemudian yang kedua cat atau pewarna. Yang ketiga kuas. Yang keempat pisau palet. Yang kelima palet. Dan yang keenam kanvas. Oke, yang berikutnya adalah teknik melukis. Teknik melukis ya. Kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Nah, di sini sudah ada yang pertama, teknik melukis adalah lukisan cat air atau nama lainnya adalah akuarel. Nah, akuarel ini memiliki pengertian melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. Itu yang pertama. Yang kedua, tekniknya adalah mozaik. Nah, teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Ya, bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini bisa keramik, porselin, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. Ya, ini ada contoh lukisan mozaik. Baik, kemudian yang ketiga adalah teknik lukisan kaca. Nah, teknik lukisan kaca ya medianya adalah kaca. Biasa juga menggunakan kaca, kemudian selain kaca juga timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk suatu lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Nah, lukisan kaca ini biasa kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat rumah orang yang pada jendela-jendela atau pintu itu ada gambar-gambar. Nah, itu masuk kategori lukisan kaca. Atau di rak piring biasanya ada kan rak piring yang bergambar. Nah, itu masuk kategori lukisan kaca. Baik, yang terakhir dari teknik adalah lukisan batik. Nah, kalau lukisan batik ya hampir sama caranya dengan membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar. Dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Oke, ini contohnya. Baik, sejauh ini mengerti ya? Oke. Yang berikutnya yang terakhir dari penjelasan kita hari ini bagiannya adalah prosedur berkarya dan seni lukis. Ya, yang pertama memunculkan gagasan, itu yang pertama prosedurnya. Nah, kalau memunculkan gagasan ada beberapa cara. Biasanya yang pertama untuk memunculkan gagasan ya, yaitu mengembangkan imajinasi, apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain juga bisa. Kemudian yang kedua, bisa dengan melihat objek langsung, misalnya saat kita pergi ke pasar, pantai, atau pegunungan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa juga kita lihat dari buku, majalah, internet, serta dokumen lain tentang lukisan. Dan yang keempat, dari hasil kita mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar kita, itu juga bisa memunculkan ide atau gagasan. Gitu ya. Jadi prosedur yang pertama tadi memunculkan gagasan. Kemudian prosedur yang kedua adalah membuat sketsa. Nah, sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan.
Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetil. Dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Itu yang sketsa. Oke, yang berikutnya, langkah yang ketiga untuk prosedur berkarya seni lukis adalah menentukan media berkarya atau menentukan bahan dan alat. Ya, kalau bahan dan alat ya kalau bisa menggunakan kertas, kertasnya boleh karton, manila, pada larang, atau hanya kertas HVS atau kertas-kertas seperti A3 dan A4, begitu ya, kertas gambar. Bisa juga kita menggambar di tembok, dinding, papan, atau media yang lebar lainnya. Sering kan melihat gambar-gambar pada tembok dan lain sebagainya. Oke, selain itu juga bisa menggunakan media alternatif, misalnya kaca, cangkang telur, atau di permukaan benda pakaian. Pakai berupa kerajinan ya. Oke, salah satu contohnya di sini ada menggunakan media alternatif batu sungai dan juga cangkang telur seperti terlihat pada gambar. Nah, selain itu bisa juga untuk bahan melukisnya atau pengecatannya ya tadi sudah kita bahas, bisa menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon atau pastel. Pokoknya nyaman di kita gitu ya. Nah, dalam berkarya seni, media dan alat serta bahan juga menentukan proses dalam teknik berkarya seni, sehingga hal ini harus direncanakan benar-benar. Begitu. Baik, untuk proses yang berikutnya adalah menentukan teknik. Nah, tadi ada beberapa yang telah saya ungkapkan untuk teknik, yaitu ada teknik akuarel, itu warna transparan, kemudian teknik plakat sama ya, tapi warna pengecatannya tebal. Kemudian ada apa tadi? Mozaik. Nah, mozaik, kemudian ya itu beberapa di antara yang teknik. Dan proses yang terakhir itu adalah mewarnai atau menyempurnakan lukisan. Oke. Setelah sketsa selesai kita buat, tahap melukis yang sebenarnya kita jalankan sesuai dengan rencana dan teknik yang disiapkan dari awal. Tahap terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat. Ya. Oke, seperti terlihat pada gambar, ini adalah hasil akhir dari mewarnai atau menyempurnakan sketsa. Bisa dengan penyempurnaan kontur, kemudian penyinaran atau spotlight, penegasan dan penentuan gelap terang. Itu adalah proses akhir dari membuat suatu lukisan. Oke, demikian Sobat Elas Home. Bagaimana Sobat Elas Home? Materinya mudah sekali bukan? Dan silakan mengaplikasikannya pada kertas gambar sesuai dengan rasa hati kalian ingin menggambar apa atau mengekspresikan lukisan apa. Boleh dicoba untuk pengungkapan rasa yang kalian miliki. Nah, untuk materi seni lukis kelas 9 semester ganjil berakhir pada video ini, dan berikutnya yang akan kita bahas adalah seni patung. Baik, demikian Sobat Elas Home. Sampai jumpa dan tetap semangat.